Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman online dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Dan hari ini uh, saya mau cerita-cerita tentang perundungan atau bullying atau membuli ya. Sebenarnya yang mengingatkan saya untuk hal ini adalah teman saya Tia di New York, Amerika. Dia bilang bukan request ya, dia bilang gimana kalau cerita tentang bullying gitu. Tentu karena ini adalah dokumentasi hidup saya harus bercerita tentang apa yang saya alami, dan juga apa yang orang-orang alami. Hal ini tentu untuk memetik pelajaran hidup dari dalamnya gitu. Dan sebelum membahas ke sana, saya berpikir begini, mengapa terjadinya pembulian gitu. Kalau saya menganalisa sendiri bahwa em, adanya sifat kesombongan atau keangkuhan dari orang-orang tertentu sehingga menganggap dirinya lebih dari yang lain, sehingga menganggap dirinya boleh merendahkan orang lain atau menghina atau membuli orang lain dalam bentuk aneka perundungan gitu. Kemudian adanya penyempitan pemikiran, kalau saya bilang ketidakluasannya pemikiran orang membuat mereka mengkotakkan dirinya kepada satu kelompok ataupun satu geng seperti itu dan merasa lebih hebat daripada yang lain. Padahal mungkin karena mereka tidak punya wawasan yang luas, dia tidak tahu bahwa di luar sana banyak yang lebih hebat lagi gitu. Nah, di masa-masa sekolah pasti kita sering mendapat pembulian ya, dan itu sudah pasti gitu, nggak mungkin enggak. Karena gini, ketika ada geng kelompok yang badannya besar cenderung mempermainkan anak-anak yang berbadan lebih kecil gitu ya. Anak-anak ataupun anak sekolah yang punya kekayaan dengan diantar dan dijemput pakai mobil, tentu sedikit memandang remeh kepada anak-anak yang pergi pulangnya jalan kaki atau naik angkot seperti itu. Dan dulu mungkin ketika saya sekolah, hal ini tidak menjadi hal yang begitu besar seperti sekarang ini gitu ya. Apalagi tidak adanya sosial media yang memblow up, atau kita menganggap ya sudahlah memang harus terjadi seperti itu misalnya. Namun sekarang ini kan sosial media menurut saya berperan besar dalam mengungkapkan pembulian ataupun mengungkap adanya pembulian seperti itu. Seperti kita ketahui belakangan yang terjadi, sembako sampah, kemudian pedagang jalan kotek yang dibully dengan segitu kasarnya gitu. Saya cuman sedih aja ini ya, sedih mendengar bahwa bangsa kita tidak semakin berakhlak ya, kalau kasarnya tidak semakin berakhlak, dan kelihatannya malah semakin mundur gitu. Itu yang membuat saya sedih gitu. Kenapa kita yang katanya bangsa yang paling ramah, yang berakal budi, berbudi luhur seperti itu, belakangan malah kelihatan lebih lebih sebaliknya seperti itu. Dan saya mendengar juga teman saya Tia ini sepupunya mendapat pembulian karena membuat TikTok gitu, membuat TikTok gitu. Saya bilang TikTok lagi viral, semua orang boleh gitu ya. Juga setiap orang boleh membuat yang sesukanya gitu, membuat dia fun seperti itu. Jadi yang melihat juga memang boleh berkomentar, tapi kalau kita berkomentar itu juga mungkin lihat dulu ya, seandainya itu diungkapkan kepada diri kita oleh orang lain bagaimana gitu. Dan saya pikir kita mesti bijak bijak melakukan setiap tindakan gitu, jangan sampai kita ikut-ikutan orang membuli gitu. Dan saya lihat sepertinya netizen Indonesia ini cukup ini ya, tajam-tajam ya kalau berkomentar dan selalu memandang dari sisi negatif gitu. Ada buku yang saya baca dari si Geo Heruyama, dokter si Geo Heruyama ini bilang bahwa orang yang selalu merespon segala sesuatu dengan negatif adalah akibat terlalu banyaknya unsur negatif dalam dirinya gitu. Jadi betapa kita mengetahui berarti banyak sekali orang-orang yang mempunyai unsur negatif dalam dirinya sehingga mereka selalu merespon dalam bentuk negatif seperti itu gitu. Dan ya mudah-mudahan sih saya harapkan
semuanya bisa bisa mengambil hikmah dari setiap setiap mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu, baik yang dibully maupun yang membuli, untuk lebih bijak lagi, untuk lebih ibaratnya lebih rendah hati lagi gitu ya. Jangan merasakan kalau kita, oh gue dokter, oh gue dokter spesialis, oh saya profesinya adalah ini, vice president of ini dan segala macam, sehingga kita menganggap remeh kepada orang-orang yang baru kita kenal, atau teman-teman alumni kita SMA dulu ataupun SMP, ataupun teman kampus kita yang tidak sebagus kita nasibnya gitu. Dan menurut saya apa yang kita lakukan bisa juga terjadi, maksudnya merendahkan orang lain itu juga uh, bisa terjadi kepada kita juga gitu. Dan saya kadang-kadang juga sedihnya gini, ketika saya mendapatkan menjalin sebuah pertemanan gitu ya dengan orang-orang berprofesi yang lain seperti itu, terus tiba-tiba mereka mengeksklusifkan diri dari kita yang bukan seprofesi dengan mereka. Menurut saya itu juga bentuk pembulian halus ya sebenarnya gitu. Dan saya sangat bersyukur kenal dengan satu teman saya almarhum ya, dokter spesialis anak yang begitu rendah hati, mau berteman dengan siapa aja, sehingga kami sangat ringan kenal dengan orang segala macam, sangat ringan berteman gitu. Dan saya banyak mengambil hikmah juga dari pertemanan dengan dia, bahwa ya sudah, kalau orang tidak mau berteman dengan kita tidak apa-apa, atau orang mengeksklusifkan dirinya merasa lebih dari kita, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Yang jelas satu pesan saya, bahwa di mata Tuhan semua orang adalah sama. Kamu punya harta banyak, ketika kamu meninggal, yang kamu bawa hanyalah apa yang ada di badan dan diletakkan dalam sebuah peti. Rumah kita 10 hektar pun tidak ada artinya. Pada akhirnya hanya itu yang kita bawa. Mau dia gelandangan, mau dia konglomerat, mau dia orang kaya keturunan, mau orang raja, sultan dan sebagainya, adalah sama. Jadi melalui pesan video ini, mari jangan membuli, mari hargai orang lain, mari saling menghormati, mari kita saling merendahkan hati, mengasihi sesama, dan saya pikir kehidupan akan lebih baik, paling tidak untuk diri kita sendiri. Demikian untuk malam hari ini. Sorry karena malam hari saya rekam video ini, dan semoga bermanfaat teman-teman. Saya ingin mendokumentasikan kehidupan saya. Yang ini subscribe silahkan, yang tidak ingin subscribe tidak apa-apa. Yang melihat ada positif daripada tontonan video ini silahkan diambil petik positifnya. Yang tidak sepaham tidak mengapa, saya menghormati setiap pendapat yang ada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.